Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bani Kawak 02, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Bani Kawak 02. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini, yaitu diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pemaparan materi pertama oleh Ibu Sri Lina Budiani SPTK, yang kelima pemaparan materi kedua oleh Ibu Wahyu Endang Julianti SPD, yang keenam penutup. Kita lanjutkan ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bagi yang beragama Islam, untuk yang beragama Kristen mengikuti. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Selesai. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diiringi oleh Ibu Nini Anggarani. Waktu dan tempat saya persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa budayaku semuanya. Bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sulastri SPD SD. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Ibu Bapak Dewan Guru SD Bani Kawak 2 yang terhormat, terkhusus
Bu Sri Lina Budiani dan Bu Wahyu Eda selaku CGP angkatan 11 di SD Baritowo 02 yang sangat kami banggakan. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada siang hari ini kita diberikan begitu nikmat berupa sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas tempat ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun di antara diseminasi budaya positif oleh CGP di SD Baritowo Bali. Selamat serta salam mari kita haturkan kepada Tuhan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya di yaumul kiamat. Ibu bapak yang terhormat, untuk kesempatan di siang hari ini di SD Baritowo 2 merasa bangga, merasa bersyukur karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang didapat oleh CGP kami dan selalu ditularkan atau didiseminasikan berupa berbagai macam ilmu khusus di pagi hari ini atau di siang hari ini yaitu budaya positif. Sebelum ada beliau berdua, Bu Eda dan Bu Rina, disiplin positif yang sudah berjalan di SD Baritowo 2 ini memang sudah patut berbangga. Dan ketambah lagi dengan beliau berdua di CGP tentunya dari hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif yang belum membudaya dengan baik akan lebih sempurna, akan lebih digiatkan lagi, akan lebih semangat lagi sehingga pembentukan karakter peserta didik di SD Baritowo 2 ini lebih maksimal. Untuk itu dari kami Bapak Ibu Guru SD Baritowo 2 mengucapkan selamat untuk dilanjutkan terus di kegiatan-kegiatan dengan materi-materi di CGP kepada Bu Rina dan Bu Eda sekiranya nanti lebih terimplementasikan lagi, lebih terterapkan lagi dan membawa dampak positif kaitan ke disiplin-disiplin positif tersebut pada peserta didik kami. Gitu ya. Sekali lagi kami dari SD Baritowo 2 merasa senang, merasa bangga, merasa merasa pokoknya paling segalanya dengan ada satu guru penggerak dan 2 CGP yang saat ini atau terlaksana baru dilaksanakan. Seperti itu kami ucapkan selamat untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Itu terima kasih waktu yang diberikan kesempatan kepada kami. Mohon maaf yang setulus-tulusnya bila kurang berkenan di Bapak Ibu semua terkhusus pada Bu Rina dan Bu Eda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Sri Lina Budiani SPTK. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Tusa. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama saya selaku CGP Angkatan 11 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan waktu bagi kami untuk memaparkan disiplin budaya positif. Begitu juga untuk rekan kami sejawat Bapak Ibu Guru, terima kasih sekali untuk waktunya, kesediaannya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, pada pagi hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, tentang pembelajaran di modul 1.4. Sebelum kita ke sana, saya akan sedikit membuka dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sampo tepang nggih, siapa itu Ki Hajar Dewantara? Nggih, tepang mboten? Bapak pendidikan
Indonesia. Nah, Pak Ki Hajar Dewantara ini mengumpamakan sekolah itu seperti ladang pertanian, dan kita guru ini adalah para petani. Nah, sedangkan anak-anak itu adalah bibit atau tumbuhan yang akan kita tanam. Kita tidak pernah tahu apakah tumbuhan ini nanti akan berbuah baik, berbuah maksimal, atau bagaimana. Tapi tugas kita sebagai petani, kita akan memaksimalkan tumbuhan itu supaya menghasilkan yang terbaik, memberikan pupuk, menyiangi gulma-gulma yang mungkin ada di situ. Nah, kemudian tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik. Mereka punya kodratnya sendiri, mereka punya bawaannya sendiri untuk bertumbuh. Tugas kita menebalkan kodrat para peserta didik. Nah, salah satu upaya yang kita tempuh adalah dengan menerapkan disiplin positif kepada peserta didik. Bapak Ibu, masih saya akan kembali membawa kepada tahun 2022-2021, di mana stigma atau pikiran negatif dari lingkungan masyarakat itu ternyata melekat disematkan kepada SDN Banyutowo 02. Masyarakat sekitar berpikir bahwa SDN ini tidak disiplin. SDN Banyutowo 02 juga tidak maju. Kenapa? Karena memang saat itu kita mengalami grafik yang menurun dan juga ketiduran sekian lama. Efek dari stigma negatif itu kita rasakan bersama-sama. Saat itu tahun 2022 kita sangat susah untuk mendapatkan murid. Akhirnya berjuang keras lalu dapatlah murid. Dan ternyata saya pribadi bersyukur dengan Bapak Ibu guru SDN Banyutowo saat itu yang tidak mau terlalu lama untuk tidur panjang, tidak mau terlalu lama untuk disemati predikat yang kurang tepat. Akhirnya kita bersama-sama bangkit, kita bersama-sama berjuang bagaimana SDN Banyutowo ini berubah. Kita berkolaborasi, kita bergandengan tangan memajukan SDN Banyutowo 02 untuk bangkit kembali. Next please. Nah, kebangkitan SDN Banyutowo ini dimulai dari diri kita, dimulai pertama kali dari Bapak dan Ibu guru, dari setiap pribadi lepas pribadi, dari setiap guru-guru mulai bangkit untuk kembali bangkit seperti dulu lagi. Kita mulai yang pertama membudayakan budaya positif kepada peserta didik, datang tepat waktu, 5S kita terapkan, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan keagamaan kembali kita bangkitkan, ekstra pramukaan, ekstra tari mulai kita kembali diadakan kembali, walaupun masih dalam lingkup yang sangat terbatas sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar, karena saya juga masih dalam taraf belajar hal ini. Kita belajar tentang budaya positif, kita belajar budaya positif lebih luas lagi, kita belajar budaya positif lebih dalam lagi, sehingga kebangkitan SDN Banyutowo ini semakin hari semakin baik. Kita tahu bahwa di SD tidak disiplin, SD tidak maju sudah mulai memudar dan tidak disematkan kembali kepada SDN Banyutowo 02, tapi mulai ada SD-nya sudah mulai bangkit, sudah disiplin, sudah maju. Nah, bagaimana kita terus berkesinambungan secara kontinu membangkitkan SD kita kembali. Nah, budaya positif adalah gerbang transformasi atau perubahan dari SDN Banyutowo. Fondasi utama supaya kita berubah adalah
membudayakan budaya positif, karena dengan menerapkan budaya positif secara tidak langsung kita sudah membudayakan pembiasaan-pembiasaan yang baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar, yaitu mencapai profil pelajar Pancasila atau pelajar yang berprofil Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ya apa saja profil pelajar Pancasila? Kita nyanyi sebentar ya, sungguh refresh dan mengingatkan. Monggo, pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dari disiplin positif dan juga kinerja kita di SDN Banyu Towo. Kita memiliki anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu budaya positif yang akan kita pelajari saat ini bersama-sama adalah segitiga restitusi. Nah, tapi sebelum nanti kita membahas lebih dalam apa itu tentang segitiga restitusi, nanti akan saya paparkan beberapa hal. Sebelumnya saya tanya pada Bapak Ibu, kira-kira pernah dengar kata niki nopo mboten nggih segitiga restitusi Pak Diro? Nate mireng segitiga restitusi Pak, restitusi. Baru tahu. Berarti panganan nopo nggih. Sami Pak, ketika saya dari penggerak untuk pertama kali saya mendengar apa itu segitiga restitusi. Pak, berulang kali salah ini. Panganan apa nih? Makanan apa ini segitiga? Tapi sebelum ke sana, saya akan sedikit mendasari sebelum masuk ke segitiga restitusi, karena segitiga restitusi ini bagian terakhir dari modul 1.4. Saat ini kita akan belajar, monggo Bu, lanjut. Nah, yang pertama adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu di awal semester, panjenengan sedaya, Ibu Bapak semuanya sudah mengawali semester ini dengan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan ini budaya positif yang harus terus kita budayakan menjadi sebuah kebiasaan di awal tahun pembelajaran. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ingin ditumbuhkan dalam komunitas kelas. Nilai-nilai sederhana, nilai-nilai yang bisa diikuti oleh semua komunitas sekolah. Nah, keyakinan kelas ini berisi kesepakatan. Intinya di sini, keyakinan kelas ini berisi kesepakatan antara siapa? Antara guru, siswa, dan juga semua elemen sekolah. Isinya tentang kelas kimian, aturan-aturan
aturan dalam kelas dan juga konsekuensi yang harus diikuti. Ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Dan yang pasti keyakinan kelas tidak boleh berpihak pada guru atau hanya mementingkan guru. Misalnya anak harus duduk dengan rapi ketika belajar, tidak boleh ribut, tidak boleh bertertawa lari sana lari sini, atau tidak boleh mainan. Nah itu ya yang menguntungkan hanya kepada guru. Tapi keyakinan kelas ini juga harus berpihak pada murid, dirumuskan, digarap bareng-bareng bersama murid untuk membangun yang pada akhirnya nanti akan membangun kemandirian para murid. Nah, keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam bentuk budaya positif. Contohnya, kita sepakat bersama anak murid kita bahwa sebelum pembelajaran kelas harus bersih. Hal sederhana yang harus mereka lakukan. Dari kelas yang bersih ini, dari kata kelas yang bersih ini sebenarnya mengandung banyak makna. Melatih kemandirian mereka bertanggung jawab untuk melakukan pikir, melatih kemandirian mereka untuk memperhatikan kelas mereka, melatih kemandirian mereka untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, kemudian budaya positif apa yang bisa diterapkan dari kesepakatan kelas sebelum belajar kelas harus bersih. Nah, budaya positif yang bisa kita tanam adalah anak-anak cinta kebersihan. Jadi kalau mereka sudah ditanam untuk cinta kebersihan, ketika mereka berada di luar kelas, mereka juga tahu bahwa saya pun juga harus menjaga kebersihan dimanapun saya berada, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Dan ini harus menjadi sebuah budaya, bukan hanya temporary, tapi budaya yang setiap hari kita dengungkan kepada anak-anak. Jika ini sudah disepakati bersama, mereka punya tanggung jawab untuk melakukan. Begitu juga dengan guru. Guru pun juga harus menjalankan kesepakatan kelas. Mengapa? Karena kita ini teladan. Karena kita ini tonggaknya budaya, keyakinan kelas. Kalau ini hanya berlaku pada siswa dan kita buang sampah sembarangan, kalau kita patut Pak Indra, tetap harus guru yang melaksanakan. Nah, yang kedua itu tadi yang pertama tentang kesepakatan kelas. Kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi bukan belajar tentang sandang, pangan, kali papan di pulau atas lanjut dengan sampul kaki dengan sandal, di sampul kaki dengan papan, kali pulau ini, kali sampul kaki dengan pangan atau sumber makanan yang jadi bisa dikonsumsi bersama keluarga. Nah, kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia, hal-hal fundamental atau hal-hal dasar yang dibutuhkan setiap individu bertumbuh dan berkembang secara peserta didik dan juga kita. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua orang pasti butuh untuk
bertahan hidup di dunia yang semakin keras, di era teknologi yang semakin maju. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sinten ingkang mriki boten kepengin disayang, rencane monggo kuning boten kepengin disayang. Ya juga tahu mau kamu kuning. Oh, disayang karena kepengin berarti dia terus disayang, diterima minimal oleh keluarga kita, oleh suami atau istri kita dan juga anak-anak. Yang kedua, kebutuhan akan kebebasan berekspresi, kebebasan berinovasi, kebebasan berkreatif dan puji Tuhan atau alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah memberikan bagi kita ruang berekspresi yang cukup luas. Ada pelanggan yang punya perasaan, dia berkreasi cukup luas. Kemungkinan kita, kolaborasi kita akan menciptakan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan kita akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Monggo, senang apa? Minat bakatnya apa? Anak-anak punya minat bakat secara sendiri-sendiri. Ada yang suka gambar, ada yang suka menyanyi, ada yang suka olahraga. Kita memfasilitasi seperti yang kemarin anak-anak kepingin dilatih futsal, akhirnya guru memenuhi kebutuhan mereka akan kesenangan mereka, memanggilkan guru futsal untuk melatih mereka futsal. Yang terakhir, kebutuhan akan kekuasaan. Monggo bidang lanjut. Nah, yang ketiga adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini juga hal baru yang saya terima ketika ada di penggerak. Mungkin Bapak Ibu sama dengan saya, apa yang sudah mungkin sudah tahu ya, PPG ada pelajaran 5 posisi kontrol guru. Nah, setelah saya bercermin di 5 posisi kontrol guru ini, ternyata saya ini adalah guru kolonial, guru yang menganut paham penghukuman. Nek rapat juga di hukum. Itu saya di sini pengakuan jujur ini. Nah, posisi pertama adalah penghukuman. Posisi pertama adalah penghukuman, di mana guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal untuk mengontrol siswa. Ini yang sering kali kita lakukan. Nah, orang manut biasanya dapat hukuman karena seringnya menghukum, sehingga paradigma anak ini kalau disuruh guru itu dikira dihukum. Pengalaman saya, karena saya ini tukang suruh anak-anak ngambil sampah, ketika saya minta tolong anak kelas 3 ambil sampah di lapangan yang berserakan, ada yang bilang, Bu, aku orang melakukan kesalahan kok hukum. Nah, terus kemudian saya bilang, tidak nak, ibu minta tolong sampah-sampah yang ada di lapangan diambil. Berarti paradigma itu tersempat dalam diri anak-anak kalau kita sering melakukan penghukuman. Kemudian saya belajar dari kata-kata anak tersebut
tersebut. Sekarang mulai sekarang kalau ada sampah di lapangan, seandainya saya minta tolong untuk diambil, saya akan bilang, Mas, Mbak, tolong bulinya ambilkan sampah yang ada di lapangan, masukkan tempat sampah. Akhirnya mereka paham bahwa saya sedang tidak dihukum. Posisi ini menekankan pada kepatuhan yang ketat dan cenderung membuat siswa merasa tertekan. Dampak dari posisi ini biasanya adalah siswa mengulangi kesalahan yang sama, berperilaku agresif dan memiliki harga diri yang rendah. Sama dengan anak-anak, semakin tiap hari kita pukul, dia akan kebal dan dia akan berkata, wes biasa aku digebuk, wes kulino aku digebuk. Dan kita Pak, ya kita kalau mendapati anak-anak yang sering dapat pukulan di rumah, mereka akan berkata seperti itu. Posisi pertama pembunuh. Posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Posisi kedua adalah pembuat rasa bersalah, di mana guru menggunakan kata-kata yang lembut namun menimbulkan perasaan bersalah pada siswa. Kalau memang ini bahasanya nopo nyembir nopo kelihatannya lembut, tapi sebenarnya sedang menekan siswa atau membuat rasa bersalah semakin berat dalam diri siswa. Dampak dari posisi ini adalah siswa merasa tidak berharga dan memiliki penilaian diri yang buruk. Siswa cenderung merasa telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terlihat lembut, tapi sebenarnya sedang menjatuhkan siswa. Posisi nomor ketiga yaitu teman. Ini biasa dipraktekkan oleh kita. Ini posisi kontrol saya yang ketiga yang sering saya anggap, yaitu menempatkan diri sebagai teman bagi siswa-siswi, di mana guru mencoba mengontrol siswa melalui hubungan baik dan persuasi. Ini yang sering kita lakukan, menjadi teman buat para siswa. Guru pada posisi ini menggunakan humor, hubungan personal untuk mempengaruhi siswa, mengutamakan kedekatan dengan siswa. Posisi ini memiliki sisi positif dan negatif. Ternyata tidak sepenuhnya posisi kita sebagai teman bagi anak-anak ini sangat optimal untuk bisa kita terapkan. Positifnya adalah hubungan baik yang terjalin antara guru dan siswa. Tapi negatifnya adalah ketergantungan siswa pada guru tersebut. Nek rabi apiki orang. Nah, ini kalau posisi kontrol yang ketiga. Padahal kita sering banget Bapak Ibu terjebak dalam posisi ini. Kelihatannya memang pena. Dan ada teman CGP yang bilang, ketika saya jadi teman, terkadang orang siswa itu tidak menghormati saya. Dan ini karena sudah terlalu dekat dengan dia, akhirnya dia lost, dia tidak menghormati posisi saya sebagai guru. Nah,
Lanjut faedah yang keempat. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Posisi keempat pemantau, di mana guru bertindak sebagai pengawas yang menggunakan peraturan dan konsekuensi untuk mengontrol siswa. Guru pada posisi ini fokus pada penerapan aturan dan pemisahan hubungan personal dengan siswa. Ada gap antara guru dan juga siswa. Kalau teman tadi bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan teman, kalau ini ada gap atau pemisahan antara guru dan juga siswa. Posisi ini menekankan pada tanggung jawab siswa terhadap peraturan yang ada, namun mungkin kurang memberikan dukungan personal yang diberikan atau diperlukan siswa untuk berkembang. Kowe manut peraturan, kamu anut peraturan, tapi kita tidak memberikan support atau tidak memberikan support sistem kepada siswa. Yang kelima, manajer. Dan ini adalah posisi kontrol yang paling tepat yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Kita adalah manajer pendidikan, di mana guru berkolaborasi. Intinya di sini kesepakatan kelas menuntut kita berkolaborasi dengan siswa. Begitu juga dengan posisi kontrol guru, menuntut kita juga untuk berkolaborasi dengan siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan dan mendorong tanggung jawab pribadi. Kolaborasi ini penting karena akan menumbuhkan daya pemikiran atau daya kreativitas anak ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan, sehingga ketika mereka menghadapi permasalahan dengan teman atau guru, mereka tidak mengambil langkah pintas yaitu menangis, tapi mereka akan berpikir bagaimana menemukan solusi atas permasalahan dan pada akhirnya mendorong mereka untuk bertanggung jawab secara pribadi. Nah, posisi manajer bertujuan untuk membimbing siswa agar menjadi individu yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Guru di posisi ini tidak hanya mengatur perilaku siswa, tetapi juga membantu siswa untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, posisi ini dianggap paling ideal karena mengarah pada pembentukan karakter siswa yang merdeka dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, mari sama-sama saya jenengan kita sedaya jadi manajer-manajernya pendidikan secara khusus di SDN Bayangdawa 02 ini. Kita membentuk atau menempatkan diri sebagai guru yang memfasilitasi kolaborasi dengan siswa. Memang agak susah untuk berada di posisi kontrol ini, apalagi ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang sering sekali kita hadapi. Tapi kita yakin, kita percaya suatu saat nanti atau mulai dari sekarang kita bisa mempraktekkan posisi kita sebagai kita belajar segitiga restitusi. Ini makanan apa ya yang sebagian dari kita mungkin belum kenal. Apa itu segitiga restitusi? Monggo sebelum segitiga restitusi
kita game dulu, balik dulu ya. Kembali, monggo sama-sama kita berdiri ya. Berdiri kita game dulu. Terima kasih kalian pun gerak ya. Ini gambar ini belum Pak Dira sebenarnya. Oke betul. Kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah kerangka berpikir yang menjadikan dasar penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Kerangka berpikir kita untuk menerapkan budaya positif. Lanjut beda. Nah, dengan memahami segitiga restitusi, guru dapat melihat perilaku murid bukan sebagai masalah yang perlu dikendalikan, melainkan sebagai bentuk komunikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali tidak mengerti apa tujuan atau kebutuhan dari anak itu membuat sebuah masalah. Fokusnya kita akan bergeser dari penghukum atau peran kita sebagai penghukum menjadi memulihkan dan mengembangkan para siswa. Posisi kita bergeser ketika kita memanut yang namanya segitiga restitusi. Nah, kita sering terpaku pada disiplin tradisional yang seringkali berbasis hukuman. Saya adalah angkatan lama. Ini termasuk zaman penjajahan, zaman kolonial saya ini.
sehingga dulu seringkali mendapat hukuman ketika saya tidak tertib. Dan ternyata pendidikan zaman itu terbawa sampai saya besar. Ketika anak salah, ketika anak membuat masalah, pasti basisnya adalah apa? Hukuman. Namun saat ini kita belajar tentang strategi disiplin positif melalui pendekatan yang berfokus memenuhi kebutuhan dasar murid dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka. Dan ternyata kita bisa menggunakan dua strategi. Yang pertama adalah segitiga restitusi, yang kedua kesepakatan kelas yang kita bahas di awal. Lanjut. Nah, restitusi merupakan kolaborasi. Kata kolaborasi akan muncul terus karena kita akan diarahkan untuk bekerja sama, berkolaborasi bukan hanya dengan rekan sejawat, tapi juga dengan para siswa yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Kita bukan lagi menghukum mereka, tapi mereka sendiri yang akan menentukan solusinya sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Lanjut berikutnya. Restitusi bukan hanya untuk menebus kesalahan dari yang mereka perbuat, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Ya lanjut. Ini kita saksikan dulu ya, Doroti dan juga Clara. Doroti kamu. Sambil menunggu roti. Sinyal, Pak Meni sama berserat. Nah, lanjut beda dari kasus Doroti ini kita melihat bahwa Doroti itu membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Nah, kalau kita berada dalam posisi penghukum, peran guru sebagai penghukum, maka pertama yang kita ambil adalah apa? Langsung marah kepada guru. Pikirlah dong, dia ngomong betul, marah sama guru ini, terus melakukan hukuman, jumui, ambil sampahnya, taruh di tempat sampah. Walaupun terkesan baik, terlihat baik, tapi sebenarnya kita sedang menghukum anak. Dan itu tidak menimbulkan efek jera dalam diri anak. Nah, tanpa kita bertanya apa yang menjadi penyebab Doroti membuang sampah sembarangan, langsung ditibani hukuman tanpa ada penyelesaian atau tanpa ada alibi dari Doroti. Lanjut beda, semoga tidak terhalang internet. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus anak ada 3 titik tunggu. Yang paling dasar adalah penstabilan identitas mereka. Yang kedua, menanyakan keyakinan, kembali kepada keyakinan kelas.
Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Lanjut. Langkah yang pertama dari segi institusi adalah menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Sisi ini berfokus pada membantu seseorang atau siswa untuk memisahkan dirinya dari kesalahannya, bukan dicap sebagai pembuat kesalahan, melainkan orang tersebut dibantu untuk tetap melihat dirinya sebagai orang yang baik dan bisa belajar dari kesalahan. Kalau kita masih dalam posisi penghukum, kita langsung berada di sini, menuduh dia sebagai anak yang bersalah, yang tidak taat kepada peraturan. Namun ketika kita mengatur segitiga restitusi, ternyata ini harus dibuang dan kita gantikan di sini. Kita bantu anak untuk tetap melihat dirinya sebagai orang yang baik dan bisa belajar dari kesalahan. Sehingga ketika dia menyelesaikan masalahnya, dia tahu bahwa penyelesaian masalah yang dia buat itu adalah bentuk tanggung jawabnya. Lanjut ya. Langkah ketiga, validasi tindakan yang salah. Sisi ini diketahui mengakui perbuatan yang salah, mengakui perbuatan yang salah tersebut dengan mengakui kesalahan. Orang tersebut akan merasa didengar dan dipahami dengan baik. Kita akan menumbuhkan dalam diri anak bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Dan kita menuduh anak itu berbuat salah, tapi kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sisi ini akan mengajak orang tersebut untuk bisa menghubungkan kesalahannya dengan nilai-nilai yang dia yakini. Biasanya apa nilai-nilai yang diyakini oleh siswa, yaitu nilai keyakinan kelas. Dengan adanya refleksi ini diharapkan orang tersebut dapat belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Monggo kita lihat, coba berbeda lanjut. Tujuannya dalam penyelesaian sebuah kasus perlu penerapan segitiga restitusi, bukan penghukuman, di mana guru diajak untuk yang pertama mengerti dan memahami kebutuhan siswa. Di balik Dorothy yang membuang sampah sembarangan, ternyata ada satu kebutuhan, ada satu hal yang ingin dia sampaikan, namun dengan caranya dia. Apa yang dia ingin sampaikan? Ternyata ada satu kebutuhan dasar yang ingin Dorothy tunjukkan kepada temannya dan juga kepada guru dengan caranya sendiri, dan kadang-kala guru tidak paham. Ketika tahu anaknya buang sampah sembarangan, langkah awal yang dia ambil apa? Mabuk di ketika itu yang saya praktekkan. Amuk di sini, tapi ternyata ada hal lain yang ingin disampaikan Dorothy, yaitu kenapa dia buang sampah sembarangan. Mungkin dia sudah pegel dengan teman-temannya yang tidak pernah piket, makanya dia buang sampah sembarangan supaya temannya mau piket.
piket dan membersihkan kelas. Nah, lanjut ya. Dari kasus Dorothy ternyata ada satu kebutuhan dasar yang belum kita pahami sebagai guru yang ingin dipenuhi oleh siswa, namun dengan jalan atau pemikiran siswa tersebut. Lanjut. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua ketika kita sedang menangani sebuah kasus dengan segitiga restitusi adalah guru diajak untuk membantu siswa menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah kesepakatan kelas. Karena mereka di sekolah ini terikat dengan kesepakatan kelas yang mereka telah buat berkolaborasi dengan teman yang lain. Sambil menunggu kembali ke yang awal tadi. Nah, tujuan yang kedua dari segitiga restitusi adalah membantu siswa menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan, dan salah satunya adalah kesepakatan kelas. Tugas guru mendampingi, menjadi fasilitator, membantu siswa untuk terus memegang dan menjalankan nilai-nilai kebajikan, secara khusus kesepakatan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan, sosial moral di masyarakat, nilai-nilai keagamaan, tapi di kelas paling pertama adalah kesepakatan kelas. Lanjut dulu ya, setelah kita menanyakan kembali ketika kita berada di kelas dan siswa melakukan kesalahan, menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh siswa di kelas itu sendiri. Mereka pembuatnya bersama dengan guru. Pelakunya siapa? Ya guru dan juga siswa. Siapa yang menaati? Ya guru dan juga siswa. Sebenarnya anak paham akan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Tugas kita adalah mengingatkan mereka, mendampingi mereka untuk mematuhinya. Lanjut ya. Tujuan yang ketiga dari penyelesaian sebuah kasus perlu menerapkan segitiga restitusi, di mana guru diajak untuk membantu siswa memperbaiki diri setelah melakukan pelanggaran. Kita tidak menghukum, tapi ngajak dia untuk memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Menggolong ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Inilah bedanya ketika kita yang memberi hukuman dengan anak tersebut yang mencari solusi untuk permasalahannya. Kalau saya nyuruh Dorothy satu, mindset anak dengan
mencari solusinya sudah berbeda. Wih, aku dihukum Bulina, saya dihukum Bulina untuk membersihkan sampah. Tapi ketika kita ngajak siswa, terus kalau kita lihat banyak sampah yang sudah berserakan, apa yang kamu lakukan? Nah, ini mindset anak sudah berubah, bahwa saya tidak dihukum, tapi bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Ini segitiga dari institusi yang ingin kita terapkan di sekolah kita. Validasi tindakan kesalahan. Ketika anak memutuskan hal apa yang akan mereka perbuat untuk memperbaiki kelakuan mereka, mereka menganggap itu bukan sebagai hukuman, tapi rasa tanggung jawab. Lanjut. Tujuan selanjutnya dalam menyelesaikan sebuah kasus perlu penerapan segitiga restitusi, di mana guru diajak untuk membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Buang sampah sembarangan supaya dibikin sakit bisa mau mengingat tentang ya yang benar dapat kami kesempatan wilayah ini mampu menarik kata harus dinyanyi. Ini lanjut beda dulu, monggo. Nah, tujuan yang selanjutnya adalah kita menanamkan kejujuran dan pengakuan akan kesalahan adalah hal dasar yang harus kita tanam kepada anak. Apapun alasannya, membuang sampah di kelas adalah tindakan yang kurang tepat. Sekalipun berarti memiliki tujuan yang baik supaya kelasnya bagus, kelasnya bersih, dan kemudian mau membersihkan kelas, tapi bukan itu caranya. Ini hal dasar yang akan kita tanam dalam diri anak-anak, dan mereka mau mengakui kesalahan juga di situ. Akhirnya kita berikan solusi kepada anak supaya berpikir mau pikir, kita ingatkan kembali bersama-sama. Lanjut dulu. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Mereka sendiri yang akan belajar dari kesalahan mereka melalui segitiga restitusi ini. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman itu memaksa, tapi restitusi adalah tawaran untuk melakukan tindakan yang lebih baik. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, membantu anak melihat ke dalam dirinya bahwa tindakan yang dilakukan kurang tepat. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini sebagai guru kita harus memiliki telinga yang panjang untuk mendengarkan apa yang menjadi alasan dari mereka. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Pembentukan karakter lebih penting daripada sekedar hanya hukuman. Yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Setelah membuat kesalahan, apa yang bisa kita kerjakan? Yang ketujuh, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, supaya anak-anak
anak ini tidak dising atau tidak disingkirkan dari kelompoknya, tak dicap sebagai anak yang membuat masalah atau anak yang membuat onar. Restitusi ini termasuk hal yang berat yang akan kita terapkan di sekolahan kita SDN Banjarnegara. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menerapkan hal ini. Kita bersama-sama berkolaborasi untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, kesimpulan dari kegiatan siang hari ini adalah dengan melalui segitiga restitusi, guru dapat mewujudkan impian murid untuk menjadi murid yang merdeka. Mereka dapat menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dari dalam diri, motivasi internal dan bertanggung jawab pada pilihannya. Ini tugas kita sebagai guru, sebagai manajer pendidikan, sehingga sekolah kita SDN Banjarnegara semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin lebih berkualitas. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya yakin kita bersama-sama bisa menerapkan disiplin positif, budaya positif, bahkan segitiga restitusi di kelas kita. Sebelum saya akhiri, kita mungkin ada yang pertama bertanya atau memberikan masukan dari kepala sekolah, monggo memberikan masukan. Terima kasih. Ini bukan masukan, bukan pertanyaan, tapi benefit untuk ketok-ketok yang penyanyi Mbak Dina luar biasa hebat kaitan dengan modul 1.4 budaya positif yang di dalamnya ada 5 posisi kontrol dan segitiga institusi. Kalau saya amati di situ kemarin di tahun atau di setelah CGP Blueprint sudah disampaikan ya ini sudah disampaikan. Saya atau kami kenal itu pertama memang dari apa itu budaya positif, bedanya dengan apa itu hukuman. Kita, maksudnya kita sebagai penghukum, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer itu baru paham dulu itu, ditambah lebih paham setelah disampaikan Bu Lina, dan nanti akan lebih sangat paham lagi setelah Bu Endan menyampaikan ke kami, sehingga kita sadar untuk benar-benar hal itu harus kita lakukan, harus ada perubahan seperti itu. Kemudian dari sini tadi Bu Lina menyatakan atau menginformasikan bahwa yang namanya kesepakatan kelas itu memang harus benar-benar dilaksanakan, karena itu adalah suatu kesepakatan yang kita yakini bersama. Itu tidak hanya penerapan di kelas saja, tetapi kita Bapak Ibu guru juga harus menerapkan apa itu keyakinan kelas. Contoh misalnya yang dari Bapak Ibu guru ya, misalnya kita membuat keyakinan kelas rapat intern di kantor bersama Bapak Ibu guru. Tidak hanya kita bersama siswa, tapi kita juga berkolaborasi pada guru-guru, teman-teman guru kaitan keyakinan kelas. Nanti bisa dilaksanakan misal yang harus kita yakini di antara kita, misalnya obrolan sama harus bagian bocah, kita hanya sebagai peneladan wajib itu, tidak usah kita buat kesepakatan kelas. Yang kita kesepakatan kelas misalnya seminggu sekali rakyatan
semisal kepala sekolah harus hadir itu apel pagi misalnya. Diyakini, disepakati itu nanti kan benar-benar apa yang sudah kita momentumkan di keyakinan kelas itu kepala sekolah atau berkoyak kan nggak bisa, karena di sini tidak ada keyakinan antara kita, jadi ya seenaknya itu seperti itu gitu ya. Nah, itu contoh salah satu di antaranya, termasuk dalam forum seperti ini Bu Endang, Bu Lina, suatu masukan saja sebelum Bu Endang tadi atau Bu Lina tadi menyampaikan hal ini, yuk kita buat kesepakatan kelas di forum ini tadi, ayo bagaimana tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum selesai misalnya, kalau makan jajan jangan banyak-banyak, kalau belum selesai misalnya seperti itu, dilakukan seperti itu. Ada pertanyaan dengan mengangkat tangan, ada masukan saran harus kita merespon menanggapi, seperti dibuat seperti itu bisa, tapi kelihatannya belum muncul hari itu. Terima kasih ya. Kemudian yang kedua, di sini ada 5 posisi kontrol. Tak satu karena sangat menarik sekali. Terima kasih. Karena sangat menarik sekali buat saya ini. Ya, jadi tak satu. 5 posisi kontrol itu kita. Ya, 5 posisi kontrol dulu kita sebagai pembuat pembuat rasa bersalah itu memang menurun sama sekali. Tidak boleh kita lakukan, meskipun tadi Bu Lina menyatakan yang paling tepat kita adalah sebagai manajer, tapi kadang-kadang kita boleh sebagai teman, boleh sebagai pemantau dong. Ya, dari teman, dari memantau itu jelas. Teman kita buang negatifnya, kita arahkan ke yang positif, jangan sampai anak ketergantungan dalam kita dimanjakan Bapak Ibu guru, karena sebagai teman kan kita lebih rileks, lebih santai dalam menangani suatu permasalahan gitu ya. Jadi kita boleh saja sebagai teman, di situ ada lagi segi positifnya saja kita ambil, yang segi positif, untuk yang negatif benar-benar kita hindari untuk membuat anak terkendala tadi. Kemudian kita sebagai pemantau, di situ ada peraturan dan anak punya konsekuensinya. Contoh misalnya tadi dulu sudah membuang sampah tidak pada tempatnya, apapun bentuknya, karena kesepakatan peraturan sekolah ataupun kesepakatan kelas sudah diwujudkan, berarti di situ ditunjukkan peraturannya, itu kita sudah sebagai pemantau. Ini loh peraturannya, kesepakatan kelas kamu buat diri, kamu langgar, kamu ingkar sendiri, itu kita sebagai pemantau. Nah, jelas-jelas kita boleh sebagai pemantau, sebagai teman, apalagi kita sebagai manajer. Berkolaborasi adalah paling ideal untuk dilaksanakan guru untuk menangani masalah-masalah tersebut. Jadi intinya di sini benar-benar ini apa kurang benar deh dari hadapan saya, untuk mengatasi suatu permasalahan di segitiga restitusi itu ada kaitannya dengan kita sebagai posisi kontrol, begitu. Ya, terima kasih. Kalau begitu kita sedikit paham, berarti untuk apa itu tadi 3 langkah restitusi itu tadi untuk penyelesaian suatu atau memberikan suatu solusi, kita mengacu pada ke-5 posisi kontrol itu. Yang penting jangan sampai di sebagai penghukum dan kita sebagai pembuat rasa bersalah, karena itu akan benar-benar menurunkan perasaan siswa seperti itu. Terima kasih dengan suatu hal yang baru, dan kami akan berupaya untuk menjadi lebih baik sebagai seorang guru, sebagai
sebagai seorang guru dalam menangani masalah-masalah yang muncul dengan melakukan restitusi segitiga itu tadi dengan menerapkan 5 posisi kontrol kami seperti apa. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sulastri yang sudah memberikan masukan yang sangat banyak dan juga mengikuti kegiatan dengan luar biasa. Antas dipun tulis bekal ilmu. Dan ternyata Bapak Ibu segitiga restitusi itu tidak hanya diterapkan untuk siswa, tapi juga bisa diterapkan kepada rekan kita sejawat. Misalkan ada teman kita yang sering terlambat sekolah, kita bisa tanya, Bu, kenapa kok sering terlambat ke sekolah? Ada dasar apa? Kemudian mulai mengembalikan dia sebagai figur teladan supaya semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Guru Senior, Bapak Dira, mungkin ada sambutan. Oh sudah sekali Pak, sangat unik ya Pak. Berarti saya pemirsa kita semua sudah ngerti apa itu namanya segitiga restitusi, ya Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Tusa. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan juga yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Monggo Ibu Tusa. Demikianlah acara hari ini. Marilah kita tutup dengan doa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Anggarani, rekan sejawat Ibu Sri Lina Budiani, SD Negeri Banyutowo II. Saya senang bisa mengikuti diseminasi disiplin positif yang dipimpin oleh Ibu Lina. Saya sekarang mengerti apa itu disiplin positif dengan penjelasan yang sangat detail dan rinci yang awalnya saya tidak tahu apa itu disiplin positif. Selain itu, saya juga mengerti apa itu segitiga restitusi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lina tadi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat mengikuti pendidikan guru penggerak. Selamat Ibu Lina.